Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasa Putra Safri dari kelas 11 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik dalam membatik dan begitu juga dengan proses membatik. Baik, langsung saja. Di sini ada 5 teknik batik. Yang pertama yaitu teknik canting tulis. Teknik canting tulis adalah teknik membatik yang dilakukan dengan menggunakan alat yang biasa disebut dengan canting, yang berfungsi untuk menorehkan cairan malam atau lilin pada sebagian pola di kain mori. Yang kedua ada celup ikat. Teknik celup ikat. Teknik celup ikat adalah proses pembuatan motif kain dengan menggunakan sebagian tali lalu dicelupkan ke dalam larutan pewarna. Teknik celup ini menggunakan tali, benang, dan karet sebagai bahan penghambat atau printing warna. Yang ketiga ada teknik cap. Teknik cap adalah teknik yang dilakukan dengan menggunakan canting. Caranya, canting ini dicelup pada larutan malam, lalu ditorehkan di atas kain mori. Yang keempat ada teknik printing. Teknik printing ini dilakukan dengan menggunakan alat yang disebut dengan mesin printing pabrik. Proses pewarnaannya sendiri hanya diwarnai pada satu bagian sisi kain batik saja, sehingga prosesnya sangat efisien. Waktu pembuatannya pun sangat cepat dan hasilnya sangat detail dan konsisten. Yang terakhir ada teknik colet atau yang biasa disebut dengan teknik tulis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses membatik. Proses membatik memiliki beberapa langkah-langkah. Yang pertama yaitu membuat pola atau motif batik pada kertas. Tidak semua orang bisa membuat motif batik, sehingga pola ini dibuat oleh spesialis pola. Langkah yang kedua memindahkan pola dari kertas ke kain. Yang ketiga melekatkan malam di kain dengan menggunakan canting sesuai pola. Yang keempat, memberikan motif isian atau variasi pada ornamen utama yang telah dilekatkan dengan malam dengan menggunakan canting. Yang kelima, mewarnai bagian-bagian yang tertentu dengan kuas, misalnya gambar bunga atau gambar burung yang ada di sekitar. 6. Menutup bagian yang dicolet dengan malam. Tahap ini diiringi dengan nembok atau menutup bagian dasar kain yang tidak perlu diwarnai. Yang ketujuh, proses pewarna kain secara keseluruhan. 8. Proses pertama meluruhkan malam dengan merendam kain ke dalam air yang mendidih. 9. Memberikan titik pada garis-garis gambar atau pada ornamen utama. Untuk menghasilkan cecekan yang halus perlu digunakan canting dengan jarum yang tipis. 10. Menutup kembali bagian-bagian tertentu dengan malam. 11. Mencelupkan kain ke dalam pewarna berwarna coklat atau sogan. Sogan adalah batik yang berwarna dasarkan coklat, seperti
batik Jogja, dan batik Solo. Yang ke-12, yang terakhir yaitu proses peluruhan malam kembali dengan merendam kain ke dalam air yang mendidih. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil gambar batik yang telah saya buat pada video tugas sebelumnya, yaitu batik Megamendung. Teknik yang saya gunakan pada motif batik ini yaitu teknik colet atau teknik lukis. Dengan alat yang saya gunakan yaitu pensil dan beberapa krayon dan juga tip X sebagai untuk memperjelas tampilan motif batik ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses membuat motif batik Megamendung. Yang pertama-tama, saya di sini membuat pola atau motif batik dengan menggunakan pensil. Setelah menggambar pola, di sini saya mengaplikasikan warna-warna krayon tersebut ke dalam motif-motif batik Megamendung. Setelah mengaplikasikan semua warna krayon, untuk memperjelas gambar batik yang saya buat, saya memberikan warna putih, yaitu dengan menggunakan tip X agar memperjelas motif yang saya buat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.